Najwa, Mario, Marwita, Intan, Raisa, Raja Hawa, Sharon, Siti Malika, Syafira, Syaira, Siva Rafifa, Tiara Amelia, Tiara Dwi Lestari, Kavita, Vivian, tentang kemagnetan. Ada yang tahu apa itu magnet? Nah, di dalam materi kemagnetan itu dibagi menjadi dua sebab. Yang pertama yaitu kemagnetan pada benda, lalu yang kedua yaitu medan magnet. Nah, pada materi kemagnetan pada benda itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu apa itu pengertian magnet, lalu yang kedua yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Yang ketiga yaitu bagaimana tentang sifat kemagnetan, lalu yang terakhir yaitu ada magnet sederhana. Nah, tadi kalian sudah mendefinisikan apa itu namanya magnet. Nah, magnet sendiri adalah logam yang dapat menarik logam lain. Nah, magnet sendiri juga dapat didefinisikan sebagai benda yang dapat menghasilkan medan magnet. Magnet juga dapat didefinisikan sebagai sifat tarikan magnet kepada benda lainnya. Nah, pada magnet itu terdapat yang namanya kutub magnet. Nah, kutub magnet sendiri adalah bagian ujung magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Nah, ada beberapa yang namanya bentuk-bentuk magnet. Ada yang tahu nih bentuk magnet apa? Magnet batang. Ya, yang pertama yaitu namanya magnet batang. Lalu yang kedua, magnet U atau ladang. Nah, magnet ini sering disebut yang namanya magnet tapak kuda karena bentuknya itu seperti tapak kuda, jadi dia bentuknya kuda. Lalu yang ketiga yaitu magnet cincin. Ya, yang ketiga yaitu magnet cincin. Saya kan juga sering tuh dulu waktu kecil di magnetan yang 1000 atau 2000 gitu. Nah, itu disebut namanya magnet cincin. Nah, yang keempat yaitu magnet jarum. Biasanya magnet jarum ini digunakan sebagai kompas. Nah, yang terakhir yaitu namanya magnet silinder. Nah, ada beberapa yang namanya jenis bahan berdasarkan gaya tarik magnetnya. Dibagi menjadi 3 yaitu ferromagnetik. Ada yang tahu apa ferromagnetik? Bahan yang menarik oleh magnet. Contohnya ya, ferromagnetik yaitu bahan yang ditarik kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet buatan. Nah, contohnya ada besi, nikel, dan kobaltnya. Ada yang tahu atau apa itu paramagnetik? jenis bahan yang ditarik oleh magnet. Ya, Contohnya dari baterai. nah, bahan paramagnetik adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dijadikan magnet buatan. Contohnya itu ada magnesium, ada lithium, ada molybdenum. Yang terakhir yaitu diamagnetik. Jenis bahan yang ditarik magnet. Contohnya emas. Jenis bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya magnet. Ya, betul ya. Nah, bahan diamagnetik yaitu bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, contohnya itu ada tembaga, perak, dan juga emas. Nah, bahan magnetik adalah jenis bahan yang mudah ditarik oleh magnet. Nah, untuk bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut bahan paramagnetik. Kita masuk ke subbab sifat kemagnetan. Apa penyebab muncul gaya magnet? Gaya magnet timbul karena adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan motor listrik atau elektron.
dilihat di slide. Nah, ini disebut, atom-atom ini disebut yang namanya magnet elementer. Nah, magnet elementer adalah magnet kecil yang berupa atom yang timbul karena gerakan elektron pada sebuah atom. Nah, pada magnet elementer ini, contohnya ketika kalian misal punya sebuah besi. Nah, besi itu kan magnet elementernya atau atom yang dalamnya itu tersusun secara tidak rapi karena dia tidak mengandung magnet. Nah, ketika besi itu kalian dekatkan ke sebuah magnet, maka lama-kelamaan magnet elementer yang ada di dalam besi itu akan tersusun rapi. Nah, makanya besi tersebut bisa dijadikan yang namanya magnet buatan. Nah, dapat dilihat, ketika magnet elementer yang tersusun dengan rapi, maka dapat dilihat di slide itu. Nah, magnet itu pada sebuah magnet, atom atau magnet elementer itu tersusun dengan sangat rapi, namun dengan bahan magnet elementer itu tersusun secara acak atau tidak rapi. Selanjutnya yaitu cara membuat magnet sederhana. Yang pertama yaitu ada yang namanya konduksi. Konduksi adalah menyentuh suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Nah, ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah beratur. Nah, sama yang tadi yang saya jelaskan, ketika kalian mempunyai sebuah magnet dan sebuah besi yang magnet elementernya tersusun secara acak, lalu kalian dekatkan atau kalian sentuhkan ke sebuah magnet, maka magnet elementer yang ada di dalam besi itu akan tersusun secara rapi. Nah, itu yang disebut dengan cara membuat magnet sederhana dengan cara konduksi. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara induksi, yaitu mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Nah, ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Nah, sebenarnya konduksi dengan induksi ini hampir saling berkaitan. Nah, perbedaannya kalau misalnya konduksi itu dia hanya menyentuh, namun kalau misalnya induksi dia itu mendekatkan. Jadi misal kalian punya sebuah magnet, kalian punya besi nih. Nah, ketika besi tadi kalian dekatkan dengan magnet, maka menjadi sebuah magnet buatan. Nah, ketika magnet buatan ini kalian dekatkan dengan bahan yang mengandung besi juga, seperti kayak paku kecil atau mur, terus juga kayak penjepit kertas. Kalian tahu kan penjepit kertas itu? Nah, itu dia maka secara otomatis dia akan lengket di ujung besi tersebut. Karena tadi besinya itu kan didekatkan dengan magnet, maka magnet elementer itu tersusun dengan rapi, dan magnet elementer yang ada di dalam besi ini tersusun secara rapi dan tidak acak-acakan lagi, makanya dia menjadi sebuah magnet buatan. Selanjutnya yaitu dengan cara menggosok. Nah, dengan menggosok suatu benda dengan magnet bisa membuat benda tersebut mengikuti sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Nah, yang perlu diingat adalah bagian benda yang disentuh dengan magnet akan memiliki kutub magnet yang sama. Nah, dapat Anda lihat di slide. Misalnya ketika ini kan kutub utara, ini kutub selatan. Nah, sebuah besi ini kan akan digosok lama-kelamaan menjadi sebuah magnet sederhana. Nah, ketika kalian gosokkan, ini kan kutub utara. Benda ini kan tidak mengandung magnet. Ketika kalian gosokkan lama-kelamaan, ujung magnet ke ujung besi ini akan mengandung magnet. Nah, jadi ketika kalian gosokkan nih, misal ini sebuah magnet, ini kutub utara. Jadi kalau misalnya kalian gosokkan dari awal itu kutub utara, lalu ujungnya itu kutub selatan, maka secara lama-kelamaan besi ini akan mengandung magnet dengan terbentuknya kutub utara di ujung magnet dan di akhir magnet selatan. Nah, namun ketika kalian menggosoknya dengan arah kutub selatan, ketika sebuah besi ini tidak mengandung magnet sama sekali, maka kalian gosokkan akan berubah menjadi kutub selatan. Nah, jadi di dalam menggosok sebuah benda dengan magnet itu harus dilihat dari awal kutub apa yang kalian gosok di sebuah benda. Jadi kalau misalnya utara yang kalian gosok duluan, ya utara dia terbentuk. Kalau misalnya kutub selatan yang kalian gosokkan, ya kutub selatan juga yang terbentuk lebih awal. Nah, seperti itu. Lalu
Yang keempat yaitu induksi, adalah mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC atau elektromagnet. Dengan menggunakan lilitan kawat, sifat magnet akan hilang jika arus listriknya diputuskan. Nah, elektromagnet sendiri adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi sebuah kumparan. Nah, dapat Anda lihat di slide. Ini adalah contoh membuat magnet sederhana dengan cara induksi. Jadi ini adalah sebuah lilitan dan ini adalah bahan silindernya atau sebuah baja kayak kosong gitu ya, silinder. Nanti ketika besi sebuah bahan non magnet yang kalian masukkan ke dalam silinder ini, secara otomatis dengan materinya. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan yang namanya arah utara dari cara pembangunan sederhana dengan cara induksi atau elektromagnet. Nah, kalian itu menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan. Nah, jadi di kaidah tangan kanan itu bisa dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi keempat dari kalian ini, dari telunjuk ke kelingking itu digunakan untuk menunjukkan arah arus pada kumparan. Sedangkan ibu jari itu ditunjukkan untuk menentukan yang namanya kutub utara elektromagnet. Nah, benda bisa kehilangan sifat magnetnya dengan cara dipanaskan, dibanting atau dipukul dengan keras, dialiri atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, dapat dilihat pada slide. Untuk menentukan kutub utaranya, nah ini kan kalau misalnya yang panjang ini itu disebut kutub positif dari baterai, lalu yang kecil ini adalah kutub negatif dari baterai. Nah, jadi setiap aliran listrik atau arus yang mengalir pada rangkaian listrik itu arusnya itu masuk dari kutub utara baterai, dari kutub positif baterai lalu keluar ke kutub negatif baterai. Jadi ketika arus masuk ke dalam kutub baterai dari kutub positif baterai, nah secara kan ini lilitannya nih, berarti kan dia masuk. Kalau misalnya masuk, tadi kan untuk menggunakan kaidah tangan kanan, kalian empat jarinya ini ditentukan untuk arus. Untuk jempolnya itu untuk menentukan sebuah kutub utara. Jadi ketika ini kan masuk nih, kalau misalnya masuk nih, kan otomatis kalau misalnya masuk arusnya dari kutub positif, kita menentukan nih kalau misalnya masuk berarti gini dia. Kita mengikuti bentuk silindernya. Jadi atau bentuk sebuah kumparan itu bagaimana dia melilit. Jadi ketika arusnya masuk, maka empat jari kita ini mengikuti arusnya. Nah, ini dia. Jadi ini kan sebuah besi nih. Jadi kan arusnya dari sini kan, dia masuk sini. Nah, empat jari kita itu mengikuti ini. Nah, ini untuk arus. Lalu kutub utaranya langsung otomatis kita dapatkan karena ibu jari kita mengarah ke sebelah utara atau sebelah ke kanan ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kutubnya yang keluar, nah kalau misalnya masuknya positifnya di sini, positif baterai, lalu negatif baterai di sini, berarti kan dia masuknya gini, terus keluarnya gini juga kan. Nah, itu tetap utaranya itu sebelah sana, jadi dia terbalik. Jadi kan masuknya gini sini kan. Kalau masuknya sini, utaranya sebelah kanan. Tapi kalau masuknya itu dari sini, kalau misalnya kutub baterai tadi itu dibalik, jadi masuknya dari sini dia keluar begini. Kalau dia keluar, berarti dia berlawanan arah kutub utaranya ke kiri. Kan tadi salah. Kami kalah. Oh ya, kalian kan terbalik soalnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menentukan sebuah kutub utara itu, ingat aja kaidah tangan kanan kalian. Jadi coba saya tanya, kalau misalnya arusnya keluar, gimana? Pegang pena kalian, anggap sebuah pena ini adalah sebuah batang atau sebuah magnet, sebuah bahan yang dialirin sebuah listrik. Jadi kalau misalnya arus listriknya masuk, pakai tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Jadi kalau misalnya arusnya masuk, itu keluar tuh. Kalau masuk dia gini
itu menjauhi kalian. Nah, jadi kalau misalnya masuk sebuah arusnya seperti ini. Nah, kalau misalnya keluar itu balikannya, jadi dari sini kan keluar gitu. Paham ya? Kalau misalnya keluar tadi gimana? Ini. Dua dibalik. Ya, kalau misalnya masuk Ini. oke. Nah, selanjutnya yaitu medan magnet. Nah, dari materi medan magnet ada terbagi menjadi dua subbab materi, yaitu yang pertama bumi sebagai medan magnet, lalu yang kedua navigasi hewan. Nah, dapat dilihat pada medan magnet. Di sekitar magnet terdapat yang namanya garis-garis gaya magnet yang memampukan magnet menarik benda-benda di sekitarnya. Garis-garis magnet ini memiliki arah, dia bergerak keluar dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Nah, kita jelas kembali di materi kita yang tentang listrik statis kemarin. Kalau sebuah muatan positif, dia muatannya akan medan magnetnya akan keluar. Kalau untuk muatan negatifnya ke dalam atau masuk. Nah, untuk medan magnet sebuah magnet itu sama. Nah, untuk kutub utaranya itu dia menuju keluar, oke. Nah, untuk kutub selatannya itu untuk menuju masuk. Jadi makanya ketika sebuah magnet dengan kutub yang berbeda, mereka akan saling tarik menarik. Tapi kalau misalnya dengan kutub yang sama, Menolak. Nah, itu berlaku juga di materi kita sebelumnya, itu listrik statis. Nah, sebuah muatan itu akan tarik menarik jika sebuah muatannya berbeda. Nah, sebuah muatan akan tolak menolak jika sebuah muatan sama. Nah, untuk medan magnet itu berlaku hukum yang sama. Selanjutnya yaitu bumi sebagai medan magnet. Pada kompas, kutub utara jarum kompas akan selalu menunjukkan ke arah kutub utara geografis bumi. Nah, hal ini membuktikan jika bumi juga memiliki sifat kemagnetan. Namun, sebenarnya yang ditunjukkan oleh kutub utara magnet kompas adalah kutub selatan bumi. Jadi, sebuah kutub pada magnet itu dia bertolak belakang dengan kutub geografis bumi. Jadi kalau misalnya ini kan kutub utara bumi nih, ini kutub selatan bumi. Jadi jika ini kutub utara bumi, kutub utara magnet dan ini kutub selatan magnet, mereka akan terbalik. Jadi ingat aja kutub utara pada magnet yang diletakkan ke kutub selatan bumi, tapi kutub selatan pada magnet itu sejajar dengan kutub utara bumi. Selanjutnya yaitu navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi. Yang pertama yaitu ada burung merpati. Kemampuannya dalam mendeteksi medan magnet bumi membuatnya dapat terbang sangat jauh, tetapi bisa kembali ke tempatnya semula. Kan kalian pernah nonton film Koloso gitu kan? Burung merpatinya itu dijadikan untuk mengirim surat. Nah, itu dipercaya karena burung merpati itu terbangnya bisa mendeteksi yang namanya medan magnet bumi. Lalu yang kedua yaitu ada ikan salmon, ikan yang bermigrasi sangat jauh ketika akan berkembang biak dan mampu kembali ke tempat asalnya. Lalu yang ketiga yaitu penyu, hewan yang umumnya bermigrasi dengan cara mengikuti jalur medan magnet bumi untuk menjaga dirinya agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Kalau misalnya rumah kalian atau tempat tinggal kalian yang dekat tepi pantai, biasanya kan ada tuh, atau kalian lihat TV juga, kalau misalnya penyu itu bila dia berkembang biak dia akan ke tepi pantai, itu dia berkembang biak dulu, di situ dulu. Ketika nanti telurnya udah menetas, dia akan kembali ke tengah laut. Nah, itu penyu itu bermigrasi itu dengan cara sendiri dan juga menggunakan yang namanya jalur medan magnet bumi. Yang terakhir itu ada lobster duri. Nah, hewan ini beradaptasi untuk tetap bergerak menuju kutub utara bumi.
Selanjutnya yaitu manfaat pemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Suaranya, perhatikan ya. Yang pertama yaitu ada pintu kulkas. Nah, di dalam karet pintu kulkas itu terdapat yang namanya magnet. Nah, pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Selanjutnya yaitu ada tangkai obeng. Tangkai obeng ini mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Kalian juga pernah lihat sebuah obeng, kan ada yang pemasangan murnya yang kecil benar-benar halus banget murnya. Nah, itu menggunakan obeng yang di ujungnya terdapat sebuah atau mengandung magnet. Jadi biar memudahkan kalian untuk memasang sebuah alat yang benar-benar murnya itu berukuran sangat kecil. Nah, lalu yang ketiga yaitu magnet pada pengeras suara. Magnet pada pengeras suara berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi sebuah gelombang bunyi. Nah, dari yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham atau yang ditanyakan? Mur itu apa tuh? Mur itu yang seperti untuk besi yang kecil tuh loh, batu. Kayak ambil pakai besi. Bau, nah ya bau. Kalau bau kan yang enggak, tuh. Kalau mur itu yang pakai pakunya. Ada yang tanya lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau saya tidak ada, saya minta kalian dibagi menjadi satu kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, yang nggak kemudian boleh satu kelompoknya ada 3 atau 4 orang. Boleh duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan.
Yang satu berangkat dari sini, kelompok satu dari depan presentasikan hasil jawaban yang kalian dapat. Nanti teman-teman kelompok yang lain kalau benar dibenerin, kalau saya salah, nggak salah ya. Ya. Ada apa temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kegiatan ini. Hasil diskusi jawaban LKP. Jadi, nomor 1, apa yang dimaksud dengan elektromagnetik? Jawabannya, jika pada ruang kosong di tengah solenoida diisi dengan bahan magnetik, misalnya besi, maka medan magnet yang dihasilkan solenoida menjadi lebih besar. Inilah yang disebut elektromagnetik. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan diamagnetik, ferromagnetik, dan paramagnetik beserta contohnya. Diamagnetik, jenis bahan yang sedikit menolak magnet, tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh emas dan seng. Paramagnetik, bahan yang ditarik kuat oleh magnet dan dapat dijadikan magnet buatan, contohnya nikel, besi, dan kobalt. Paramagnetik, jenis bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak dapat dijadikan magnet buatan, contohnya aluminium dan platina. Jadi saya kalau benar digunakan, kalau salah. Nomor 3. Apa nama cara membuat magnet seperti pada gambar di bawah ini, yaitu dengan cara menggosok. Lakukan gambar di bawah ini. Apa yang terjadi pada gambar di atas? Pada gambar di atas terjadi kalau tolak antara dua Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nama kutub yang ditunjukkan pada huruf P dan Q secara berurutan, serta gambarkan arusnya. Jelaskan ke temannya bagaimana arusnya, bagaimana terdapat Sumbu yang panjang adalah kutub positif atau utara, sedangkan yang pendek adalah kutub negatif atau selatan. P positif utara, Q negatif selatan. Arusnya masuk. Bagaimana cara menghilangkan kemagnetan pada suatu benda? Kemagnetan pada suatu benda dapat dihilangkan dengan cara dilempar atau dibanting dengan keras. Sebutkan beberapa contoh penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Magnet contohnya pintu kulkas, obeng bot, kotak pensil, novel, dan buku. Bagaimana cara navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet ini? Salmon, padi, penyu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai diperiksa kan? Sekarang sudah kita salah satu dari kalian menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa?
Cuci tangannya, jangan. Sebutkan namanya. Ical. Siapa? Ical. Membuat magnet sederhana. Dikuatkan lagi suara biar teman-teman. Membuat magnet sederhana ini agar kita dapat membuat magnet sederhana jika tidak mendapatkan magnet yang asli. Biar kita juga bisa dapat mempraktekkan membuat magnet dengan cara yang sederhana. Dan kita juga tahu bagaimana cara Sudah? Ada lagi? Sejarah? Nah, saya dulu. Jadi kesimpulan menurut anak dan pembelajaran kita ini, kita bisa mengetahui fungsi-fungsinya. Terus sifat-sifat Apa aja yang disebutkan tadi? ada yang geomagnetik, terus ferromagnetik, terus kita mengetahui sifat-sifat magnet. Juga kita bisa membuat magnet dengan sederhana dengan dan mengetahui penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Ada lagi? Siapa namanya? Dari sampai ya, magnet mampu menarik benda-benda logam. Berdasarkan sifat kemagnetannya, bahan digolongkan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Bahan magnet yang memiliki daya tarik paling kuat adalah terletak pada kutub magnet. Kutub magnet ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika sama kutub maka akan terjadi tolak menolak. Jika kutub berbeda maka akan terjadi tarik menarik. Cara membuat magnet adalah dengan mengalirkan arus listrik searah, menggosok dan secara induksi. oke, makasih. Beli apa? Oke, makasih kepada tiga tadi teman-teman yang sudah menjelaskan. Nah, kesimpulan kita pada materi hari ini, kita dapat menjelaskan apa itu yang namanya sebuah magnet. Nah, pada magnet itu terbagi menjadi ada magnet batang, magnet jarum, dan magnet jarum. Ada juga beberapa sifat kemagnetan dibagi menjadi tiga, yaitu jika sebuah kutub itu saling sama, maka terjadi kalau misalnya berbeda sebuah kutubnya. Nah, kalau misalnya pada sebuah magnet jarum ada kompas, kalau misalnya magnet jarum putaran berarti di magnet bumi selatan. Kalau misalnya selatan yang di sebuah kompas hewan apa aja yang bisa merpati? Oke, berarti anak-anak semua udah paham ya? Bukan hari ini aja dipelajarin materinya, tapi kedepannya juga harus dipelajari lebih didalami lagi. Nah, untuk pertemuan kita pada berikutnya itu pada materi tentang proses dan juga tentang gaya Lorentz itu pada halaman 147 yang bagian C.
dan juga bagian D gaya Lorentz. Nah, jadi Ustazah harapan Anda itu nanti malam itu dipelajari materinya apa aja, biar kita bahas untuk besok pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham dari yang kalian pelajari sendiri, tanyakan kepada Ustazah, nanti kita bakal mempresentasikannya secara bersama-sama. Oke, paham ya?